Itu yang dari segi pembiayaan tadi saya kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Jadi kesimpulannya dari presentasi ini, ketidakpastian global masih tinggi. Padahal saya bilang tadi turun ya. Ini teksnya masih salah sedikit. Iya, ketidakpastian global masih tinggi kelihatannya, tapi prospek global semakin clear, semakin kelihatan. Kelihatannya akan semakin membaik ke depan dan dengan pertumbuhan yang lebih cepat kemungkinannya karena para pengambil kebijakan di Central Bank maupun pemerintahnya siap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global. Kita lihat Amerika yang lambat sekali menurunkan, akhirnya menurunkan juga. Masih ada tensi geopolitik, tapi udah bertahun-tahun di situ rasanya sih bukan faktor utama lagi. Ya, tetap aja perbaikan ini mesti diantisipasi dan dimitigasi. Jadi lucu kalimatnya ya. Tapi kira-kira gitu, gambarnya sih nggak seburuk awal tahun lah kelihatannya sih. Kita lihat momentum pertumbuhan ekonomi terus diperkuat dari sektor permintaan dan daerah. Gimana kalimatnya? Pada dasarnya gini, ekonomi kita masih kuat walaupun ada gejolak global dan kita akan perkuat terus ke depan. Apalagi kami sudah mendorong uang 200 triliun ke perbankan, harusnya sih demand dan supply akan tumbuh dan Bank Sentral juga sudah menurunkan bunga. Jadi gerakan kami dengan Bank Sentral amat sinkron sekarang, sama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi yang saya pikir dampaknya akan terlihat Oktober, November, Desember. Jadi kita harapkan triwulan keempat ekonomi akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Peran APBN dalam mendukung program prioritas nasional dan katalis pertumbuhan akan terus diperkuat. Kita akan mempercepat belanja negara, kualitasnya juga diperbaiki. Kas negara akan dioptimalkan untuk mendukung produktivitas sektor swasta semaksimal mungkin. Pendapatan negara akan terus dijaga dan diperbaiki sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi yang ada pada saat ini. Mungkin demikian update APBN dari kami. Mungkin selanjutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan ya. Silahkan kalau pertanyaan. Sudah ada ya? Langsung aja pertanyaan untuk Menteri, katanya ada pertanyaan untuk saya aja dulu, habis itu saya bisa santai. Malah deh. Menq ini ada 3 pertanyaannya. 3 ya. Yang pertama, Pak Purbaya, kabarnya seluruh Dirjen Kemenkeu mau diganti, kecuali DJP. Ini beneran Pak? Dari Kontan ya? Mana Tia Kontan? Tia Kontan mana? Nggak di sini orangnya. Dari Kontan mana? Tia Kontan? Mana? Kamu? Oh, kamu dengar dari mana? Hebat juga kamu, saya belum ngapa-ngapain, dia udah mutusin duluan. Dari Pak Sekjen ya? Tuh Pak Sekjen, kamu yang bocorin. Gua belum mikir apa-apa, udah kayak gitu. Jadi belum ada keputusan apa-apa Mbak. Itu apa? Itu gosip. Oh, dia udah deg-degan semua tuh. Deg-degan semua. Mbak Tia jangan nyebarin gosip dong. Enggak, belum ada tindakan apa, belum ada keputusan apa-apa. Seluruh dirjen akan diganti kecuali DJP. Sekjen nggak masuk. Berarti sekjen yang nulis nih. Lu yang nulis lu. Yang pertanyaan kedua untuk saya ya. Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara BPN masih ada di RKP evaluasi. Apakah pembentukan BPN akan dieksekusi tahun ini? Ini oleh Maulana Investor Trust. Mana orangnya? Ada Maulana? Oh itu. Kenapa nggak berani gini? Pengen nanya tapi nggak berani ini, nggak ngaku ya. Takut ya. Jadi kelihatannya sih sampai saat sekarang saya belum memikirkan apakah ada badan penerimaan negara atau belum. Apalagi mengingat orang yang ngurus itu mau pindah bentar lagi. Nanti ada tanya Pak. Jadi belum ya Mbak. Tapi itu tergantung
nanti perintah presiden seperti apa. Tergantung hasil diskusi saya dengan presiden seperti apa. Tapi untuk sementara sih kalau saya lihat sih belum perlu sampai kita semuanya udah stabil. Yang jelas kita akan optimalkan dulu pendapatan dari bea cukai maupun pajak. Nanti kalau udah optimal, dioptimalkan hasilnya belum bagus juga, baru kita pikir untuk bentuk itu. Tapi sekarang sih belum saatnya. Masih ada kelemahan-kelemahan di sistem baik pajak maupun bea cukai yang bisa diperbaiki. Jadi dengan desain yang ada saya mau lihat kalau dijalankan dengan optimal berapa kenaikan cukai maupun pajak kita. Kalau itu masih terlalu rendah, baru kita berpikir ke arah sana. Tapi rasanya sampai sekarang belum. Yang ketiga, apa kebijakan quick win dari Pak Menkyu untuk memperbaiki performa penerimaan negara termasuk penerimaan pajak yang belakangan masih terkontraksi. Oh, yang pertama ya, penerimaan pajak terkontraksi karena ekonominya tumbuhnya lebih lambat dibanding perkiraan. Kalau di ruang keempat, Oktober, November, Desember masih keburu ya, dengan pemberian stimulus tadi. Ini siapa sih? Surya Bisnis Indonesia. Mana Surya? Oh, kamu lagi? Kamu Maulana kamu juga? Sebelumnya. Jangan-jangan itu karena nama. Jadi, saya sih optimis ketika nanti impact dari kebijakan kita melonggarkan kondisi likuiditas sistem, itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Itu yang pertama, otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Jadi saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya, kira-kira. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan, Anda bayar pajaknya happy, ya kan? Itu yang kita kejar. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar yang eksekusi, itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat, ini akan kita tagih, dan mereka nggak akan bisa lari. Yang berikutnya, kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non-compliance dengan memakai kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, KPK, dan PPATK. Terusnya ada pertukaran data juga dengan kementerian lembaga untuk mempermudah kami menarik pajak ya. Kemudian Cortex. Tadi saya minta Dirjen Pajak untuk tulis. Di sini nggak ada Cortex. Kenapa nggak ditulis? Pada dasarnya saya akan lihat Cortex seperti apa. Keterlambatan dari Cortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan harusnya bisa. Itu IT, problemnya IT. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Terus untuk cukai, kan kemarin saya ngomong tentang cukai rokok itu ya. Kami sudah panggil tuh marketplace seperti apa? Bukalapak, Tokopedia, apalagi Blibli semua untuk menghimbau untuk menjalankan atau untuk tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal dalam hal rokok ya. Nanti yang lain juga. Tadinya mintanya by 1 Oktober ya. Tapi saya bilang secepatnya aja. Terus nanti mulai ada, kan udah kedeteksi siapa-siapa yang jual. Kita akan mulai tangkepin. Jadi yang mau jual harus berhenti, jangan jual lagi. Itu saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal.